Dari ladang bawa kuali. Selamat siang, selamat bertemu kembali. Oke, Pak. Siang. Kota Lahat banyak sumur. Cakep. Selalu sehat, panjang umur. Amin. Ikan tongkol, ikan belanak. Semur jengkol memang enak. Terima kasih kepada Bu Teguh, kemarin saya memang pengen banget jengkol kok. Ada, jadi terima kasih. Karena di Pagraji itu nggak ada pasarnya, ya jauh. Doanya jawab berarti. Lah iya. Oke. Begini. 3 hari yang lalu, hari Kamis itu saya membuka di Facebook, ingin cari speaker aktif, salon aktif itu ya, yang kiri kanan itu. Karena itu untuk suara TV biar keluar, karena selama ini yang saya pakai itu speaker aktifnya ada error, gangguan. Jadi ingin cari yang baru. Saya lihat di marketplace itu ada speaker aktif sepasang, masih baru, mereknya Alcatron itu. Nah, saya tengok semua, lihat yang dipasang Alcatron baru-baru. Ada yang harganya 1,5 juta, ada yang 950.000, ada yang 850, ada yang 650. Mahal ya gitu. Kok ada yang menyeruak, ada yang 350.000. Ini yang paling murah ini. Terus saya lihat juga ada bonusnya ini mic ya. Mic, kabel data, terus ada juga flash disk 32 GB. Ya, warnanya baru, low speakernya 16 inch. Jadi saya pakai selama ini kan 16 inch, lebih gede, lebih cemerlang gitu, promosinya begitu. Oke, saya hubungi penjualnya, namanya Fitri. Nah, lalu Fitri menawarkan, udah diisi saja formulirnya, itu nama, alamatnya di mana itu ya, biasa seperti istilah kelaziman COD gitu. Nah, sana memberikan keterangan bahwa estimasi waktunya akan dikirimkan 2 hari kemudian, hari Sabtu. Nah, betul sekitar jam 9 itu saya dapat pemberitahuan di WA. Katanya begini, ini barang sedang dalam perjalanan. Apakah benar Anda memesan speaker aktif, salon aktif 350.000? Yang saya jawab, iya betul sekali, saya sedang menunggu-nunggu gitu. Nah, terus oke, tunggu ya gitu. Nah, terus rumahnya itu jelas, alamatnya iya sudah betul. Tetapi ini ya, mohon Anda mentransfer dulu uang 350.000. Loh, katanya kemarin COD. Kalau COD barang nyampe ke tempat saya dan saya pasti akan membayarnya gitu. Enggak, ini dari pusat begitu, harus transfer dulu. Saya bisa menangkap gelagat ini kira-kira berbau penipuan betul. Nah, tapi saya tidak akan menghakimi dulu. Terus bilang, begini aja. Saya lihat itu di profilnya tulisannya JNT Express Cargo gitu. Loh, itu ada apa? Simbolnya juga. Saya akan meyakinkan itu betul-betul dari JNT. Oh, gini aja, Mas. Beritahu ke saya nomor resinya. Nomor resi pengiriman ekspedisi itu nomor berapa, kan banyak nomor KTP itu ya. Beritahu saya, nanti saya akan langsung ke cabang JNT terdekat di Cilongok. Saya ke sana, nanti saya bayar di sana dan saya sekaligus ambil barangnya. Saya khawatir gitu. Oh, kelihatan kalau itu mungkin penipuan ya. Kan seperti itu ya, sama-sama JNT masa
nggak ada jawaban sama sekali. Bahkan saya yang di apa itu messengernya udah diblokir gitu. Nanti ketahuan gitu. Terus istri bilang, "Duh, kalau gini udah banyak yang tertipu seperti ini." Ya tentunya banyak kalau se-Indonesia ini seperti model seperti ini. Pokoknya masuk nanti dibawa kabur, nggak mungkin dikirimkan gitu. Aku pernah gimana itu? Tapi Iya. apa? Itu oknum doang pak. Hah? Oknum, Ya, oknum doang pelakunya. Gak Benar? semua. Oknum nggak semua. oh iya nggak semua. Ya memang ada yang benar. Tapi kalau main transfer dulu biasanya penipuan. Bahkan ada yang minta ongkos kirimnya saya 700. Ya nanti kabur, nanti nggak bakal dikirim enggak. Nah, terus nanti bilang gini, ini tentu banyak yang tertipu ya banyak. Berarti kalau orang jahat kok cari uangnya gampang ya daripada orang baik. Oke. Nah, saya ingin menghubungkan ini dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 73. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 73 ayat 1 sampai 19 saja. Tapi ini ayatnya pendek-pendek. Mazmur 73. Ini ayat yang tidak asing lagi ya. Mazmur 73 ayat 1 sampai 19. Kita akan baca silih berganti, saya ganjil. Bapak Ibu Saudara, genap. Pergumulan dan pengharapan, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecompakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-katai dengan jahatnya. Hal merasa dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin keterau mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 73 ayat 1 sampai 19 ini tentu saja bercorak puisi. Bercorak puisi ya. Nah, ini puisinya kan aslinya puisi Ibrani. Bukan puisi Indonesia. Kalau puisi Indonesia itu menekankan pada kesamaan atau keserasian bunyi. Kalau A, belakangnya ekornya U ya U, seperti pantun yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau puisi Ibrani itu lebih menekankan pada keserasian atau pada
keserasian ide atau gagasannya. Jadi ide atau gagasannya ada yang mempertentangkan lini pertama dan kedua, tapi ini yang saling mendukung, melengkapi. Jadi kalau mereka firman itu berkata sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, dilengkapi dengan bagi mereka yang bersih hatinya, melengkapi. Tetapi aku sekali lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Jadi melengkapi terus. Ini ciri khas puisi Ibrani. Oke, saya coba ini membagi dua. Yang pertama itu pergumulan dan yang kedua itu pengharapan. Atau yang pertama itu tentang orang fasik, yang kedua tentang orang benar. Nah, saya akan coba mengeksplor atau mengeksposisi masing-masing ayat saja ya. Oke, yang pertama ini tentang orang fasik, ayat 1 sampai 16. Kira-kira orang fasik itu apa ya? Ini definisinya kalau menurut Alkitab itu orang fasik adalah yang pertama orang berdosa namun tidak mau mengakui dosanya. Jadi semuanya dianggapnya benar, tindakan apapun benar. Ini sangat berbahaya sekali ya. Yang kedua, orang yang tidak beriman, bahkan disebut orang munafik. Yang ketiga, orang yang mengetahui keberadaan Tuhan tapi enggan mematuhi perintahnya. Yang keempat, tidak takut akan Tuhan. Yang kelima, yang berkompromi dengan dosa tetapi tidak menolak segala praktik kejahatan. Ini bisa kita sendiri. Terus yang berikutnya yang suka mengutuk dan menistakan Tuhan. Jadi ini orang fasik. Orang fasik itu beda dengan orang kafir, malah mendekati orang munafik ya. Dia tahu Tuhan, mengerti Tuhan, tapi tidak melakukan hukumnya. Ini seperti orang orang Farisi itu ya. Oke. Nah, sekarang timbul pertanyaan di sini. Mazmur 73 seolah-olah itu mengusik pikiran kita. Betapa tidak. Mengapa orang jahat seolah-olah malah diberkati? Dan mengapa orang fasik seolah-olah makmur? Orang fasik seakan-akan selalu sehat, gemuk. Ini seperti saya. Saya bukan orang fasik, saya cuma guru besar aja ya. Badan besar. Guru bengkak. Ya. Nah, oke, yang pertama kita ulas ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ini bisa dimasukkan sebagai pendahuluan atau prolognya. Jadi ini sebagai premis pertama, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Berarti kalau orang yang tidak tulus itu buruk ya, menganggap Allah itu jelek, buruk. Nanti kita akan ulas di sini. Nah, kata tulus di sini tentu bermakna ikhlas, rela, jujur, polos, seperti anak-anak itu ya. Lalu membanggakan orang tuanya. Nah, seperti di dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan di sini, berbahagialah orang yang tulus hatinya, suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi ini satu makna dengan kata tulus di sini. Yang kedua, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Hampir saja penulisnya ini adalah siapa?
Asap. Asap itu bukan Daud ya, ini Asap. Siapa Asap? Asap adalah musisi atau pemimpin pujian di Bait Allah, karena Bait Allah itu belum permanen ya, nanti permanennya waktu zaman Salomo. Jadi ini masih pondok Daud. Ini masih di dalam zamannya Daud. Jadi Asap, Heman, Etan, Yedutun ini sama-sama keturunan Lewi yang melayani khusus pujian di Bait Allah itu ya. Kapan waktunya, kapan pelayanan ini? 24 jam. Bayangkan 24 jam. Nah, posisi Asaf itu karena di dalam pondok Daud tentu dekat sekali dengan tabernakel. Apa itu? Tabernakel? Tabut perjanjian. Tentunya dekat dengan Allah, dekat dengan hadirat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di dalam ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembual kalau aku melihat kemunduran orang-orang fasik. Seakan-akan melayani Tuhan itu tidak beruntung. Saya sudah berdekat, saya setia dengan Tuhan, saya melayani Tuhan, tapi kok seperti sial, tidak beruntung, sering sakit-sakitan. Beda sama yang orang luar, orang fasik yang tidak melayani Tuhan, yang jahat, tapi diberkati. Dikatakan di sini orang fasik itu adalah pembual atau orang-orang yang sombong. Bahkan dikatakan ini, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi kata kemujuran ini kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai prosperity. Prosperity apa? Kemakmuran. Jadi ternyata tidak ada orang benar ya. Orang fasik juga punya hal-hal yang menyangkut kemakmuran. Bahkan di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai shalom, berkat, artinya damai sejahtera. Nah. Kemudian ayat keempat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka kelihatannya sehat, gemuk. Nah, kalau sekarang, zaman sekarang, gemuk tidak bisa jadi indikator kesehatan. Jumlah kalau yang orang gemuk malah itu yang tidak sehat ya, karena berpotensi punya darah tinggi, stroke, diabetes, itu orang gemuk. Tapi zaman dulu, di zaman Israel dulu, itu indikator orang sehat itu gemuk karena segar. Ya, kaya, diberkati. Jadi kalau saya hidup di Israel ya dikiranya orang kaya ya. Oke. Jadi kesehatan ada. Ayat 5, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Jadi di samping mereka punya hal, tapi juga wealth. Ya, tidak mengalami kesusahan. Nah, selanjutnya ini yang menunjukkan bahwa orang fasik itu segalanya semuanya menunjukkan keberuntungan. Dan ini menjadi posisi iri hati dalam diri Asaf. Iri hati, kecemburuan. Ya. Ayat 11. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Ini menghujat Tuhan ya. Apakah Tuhan yang maha tinggi punya pengetahuan seperti mengejek Tuhan? Nah, langsung ke ayat 13.
Sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Senang dan bahagia. Ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Jadi seolah-olah seperti sia-sia kesetiaan, kekudusan di bait Allah. Tapi kalau ujung-ujungnya tidak semujur orang fasik, apa artinya? 14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi tiap hari seperti kena tulah, kena hukum setiap pagi. Ayat 12, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Kalau orang fasik itu dalam bahasa Inggris disebut the wicked. The wicked is prosperity, but the righteous is suffering. Orang baik malah menderita, orang jahat malah beruntung. Mungkin satu rangkaian dengan yang pelajarannya kemarin, bahwa kenapa orang baik kok malah menderita, ya. Dapat diulas berkali-kali. Ini pelajaran kemuridan seperti itu. Ya, sampai Yesus sendiri juga menderita. Walaupun dia niatnya tujuannya untuk menyelamatkan manusia, menjadi penebus dosa manusia, tapi dia harus menderita seperti itu, dipukul, cambuk, salib. Itulah. Selanjutnya yang 16. Tetapi aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Nah, si Asaf ini ingin mencari jalan keluarnya apa? Mencari keterangan penjelasannya, deskripsinya itu apa? Ya. Sangat sulit. Nah, ayat 17 dikatakan di sini, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ini artinya ke tempat kudus Allah, ini mencari hadirat Tuhan. Dan di sana Tuhan menyatakan, memberikan kenyataan kepada Asaf bahwa sesungguhnya nasib orang fasik itu lebih buruk daripada orang benar. Ya. 16, sesungguhnya di tempat izin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ternyata orang fasik itu seperti berdiri di atas tempat yang licin. Jadi kalau jatuh ya sudah, hancur, lenyap. Ya. Ya, dalam keberdosaan mereka tentu tidak bisa selamat. Ya, kalau kita dalam dunia nyata itu seorang koruptor uangnya banyak, kelihatannya bahagia sekali, ya. Kalau kita melihat seperti Dewi Sandra yang berjamaah korupsi sampai 271 triliun gitu, uangnya seperti apa, ya. Tapi kalau sudah ketangkap seperti itu, tentu mau tidak mau harus hidup di penjara, di tempat yang sempit, lalu dengan WC yang seadanya, makanannya tidak mewah lagi, Belum bisa pemandangannya. iya.
Nah itu apalagi kalau di RRC ya kalau terbukti korupsi tidak ada ampun lagi. Kalau melebihi, kalau sindikusnya itu 1 miliar itu hukumannya apa? Mati. Ditembak gitu kepalanya ya, tempat ramai, bahkan konon pelurunya juga suruh ditempui, suruh membayar keluarganya. Begitu tegasnya, nggak peduli ketika dia ada lagi rapat penting dicomot aja sama polisi. Itu. Jadi di dalam dunia pun mereka akan dihakimi, apalagi di tempat kekekalan. Gitu. Sekarang ayat ke berapa? 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ini keadilan Tuhan. Mungkin pertama Asaf menyangka itu Tuhan tidak adil, tapi dia baru tahu sekarang bahwa di Allah itu adil. Dia sangat meninggikan, menjunjung tinggi keadilan. Ayat ke 20. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Jadi ini Asaf ini berbicara persis seperti Ayub, ya, seperti Ayub. Jadi Tuhan menjelaskan kepada Asaf ini tidak dengan power, tidak dengan kuasa, menunjukkan aksinya seperti tiba-tiba gunung meledak, meletus, tidak, atau gempa bumi saat itu juga enggak. Tetapi Tuhan menjelaskan kepada Asaf ini dengan wisdom, kebijaksanaan. Ya, seperti Ayub, dibuka mata hatinya, lalu bisa melihat bulan, bintang-bintang, planet-planet, dan semua berjalan pada porosnya, berjalan pada orbitnya. Antar bintang satu dengan lain itu tidak saling tarik-menarik, tidak tarik-menarik. Jadi ada waktu ataupun ada jarak sekian yang tidak membuat penarikan yang berbahaya, dan itu bisa menimbulkan gangguan. Tapi dengan teratur, yang berjalan elit, yang berjalan tidak pernah bertabrakan. Lalu juga Tuhan memberikan gambaran tentang kuda Nil, tentang buaya. Bahkan bertanya kepada Ayub waktu itu, siapa yang mengukur dasar bumi? Siapa yang menarik busur cakrawala? Siapa yang menaruh batu penjuru di situ, di antara bumi dan langit? Dan sungguh-sungguh sebegitu akurat dengan kebijaksanaan. Akhirnya Ayub berkata, Pak Ayub, aku seperti orang bodoh, aku dungu, aku seperti binatang yang tidak tahu apa-apa. Dan ujung-ujungnya Ayub ini bertobat, mohon ampun. Jadi persis seperti si Asaf ini juga seperti itu. Ayat 23. Tapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi ujungnya ternyata Asaf ini tetap berada di dalam kehidupan kekal. Sudah tahu jawabannya. Ini luar biasa sekali. Dan aku lebih beruntung daripada orang fasik. Tetapi tidak, kalau orang fasik mungkin hanya sebatas
mendapatkan materi dari dunia, harta, uang, rumah. Tetapi kalau orang benar, itu jaminannya di sini adalah surga. Jalan-jalan dari emas, perak, permata, krisopas diberikan kepada orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Ya. Jadi tetap ikutilah jalan orang benar, jangan orang fasik. Firman Tuhan sampai di sini, kita akan doa. Bapak Surgawi, terima kasih kepada satu